Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan tentang epidemi Wuhan masih parah hingga saat ini. Para pejabat komunis Tiongkok pun mulai membuat propaganda bahwa epidemi mulai meredah sehingga menyesatkan opini publik dan memicu amarah awak media Tiongkok. Mari simak berita selengkapnya. Informasi mengenai epidemi yang ditutupi komunis Tiongkok menyebabkan bencana pada dunia. Baru-baru ini, media resmi komunis Tiongkok secara terbuka membuat propaganda bahwa situasi epidemi di berbagai wilayah Tiongkok telah mereda. Hal ini memicu kemarahan awak media Tiongkok. Secara mengejutkan, mereka bersatu menyerang balik media komunis Tiongkok dengan menerbitkan fakta epidemi yang ditutupi pemerintah melalui berbagai saluran. Menurut laporan NTD TV, sejak merebaknya wabah corona, komunis Tiongkok lebih memilih mencegah opini publik daripada epidemi. Tak hanya memperkuat kontrol opini publik dan memblokir informasi sebenarnya tentang epidemi, tetapi juga meluncurkan mesin propaganda mendengungkan bahwa epidemi telah mereda dan menyesatkan publik. Hal itu memicu amarah dari para awak media Tiongkok. Salah satu reporter dari media resmi komunis Tiongkok, Cakup Wang, mengatakan kepada The New York Times bahwa baru-baru ini dia melihat laporan yang beredar di internet bahwa kehidupan warga di Wuhan, tempat wabah berasal itu, sekarang semakin baik. Tetapi dia tahu bahwa Wuhan masih dalam ancaman wabah. Orang-orang hanya menanti ajal, dan saya sangat marah akan hal itu. Saya seorang jurnalis, tetapi saya juga manusia biasa, katanya. Pada akhir Januari 2020 lalu, Cakup Wang dan sekelompok wartawan Tiongkok memasuki daerah setempat untuk melaporkan kondisi epidemi sebelum kota Wuhan ditutup. Mereka mendirikan kantor sementara di hotel dan dengan mengenakan pakaian serta kacamata pelindung, mereka menempuh risiko ke kamar pasien rumah sakit untuk mewawancarai pasien dan dokter. Di hadapan kematian dan keputusasaan yang dialaminya secara langsung, Cakup Wang mengatakan, "Setelah menyaksikan kisah-kisah nyata yang mengerikan ini, Anda benar-benar tidak bisa tidur di malam hari, merasa sangat tertekan dan putus asa." Cakup Wang mendokumentasikan kegagalan pemerintah Tiongkok untuk memerangi epidemi dan mempostingnya di platform media sosial. Bulan lalu, ia menulis sebuah artikel yang menyatakan bahwa di bawah kegagalan birokrasi, pasien Wuhan berjuang mencari perawatan medis. Arahan komunis Tiongkok yang menyesatkan tentang epidemi telah memicu kemarahan wartawan Tiongkok seperti Cakup Wang dan jurnalis lainnya. Mereka mulai melawan dan secara mengejutkan menentang komunis Tiongkok. Berita selanjutnya, media Tiongkok menyerukan kebebasan pers dan menarik perhatian publik menggunakan media sosial. Sebuah laporan mengatakan mereka memposting konten yang mengejutkan, menggambarkan kegagalan pemerintah dalam sistem perawatan kesehatan dan menutupi fakta epidemi yang sebenarnya. Mereka terus menyerukan kebebasan pers dan menggunakan sarana media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik tentang ketidakadilan dan kesewenangan penguasa. Semua orang berada dalam kondisi ditindas dan kebebasan berekspresi adalah salah satu cara kami untuk melawan, kata Tenny Huang, seorang jurnalis media pemerintah. Tenny Huang telah berada di Wuhan selama beberapa minggu. Menurutnya, ketika sensor pemerintah semakin ketat, wartawan telah beralih ke platform media sosial dan sarana lain untuk terus berbagi laporan mereka. Faktanya seperti kayu bakar, semakin ditumpuk nyala api akan semakin berkobar, Tenny Huang. Selain jurnalis dari media resmi itu, beberapa wartawan amatir juga mencari tahu situasi epidemi setempat setelah kota Wuhan ditutup. Fakta-fakta yang mereka laporkan memicu kemarahan yang meluas di kalangan warganet Tiongkok. Sejauh ini, setidaknya ada 3 wartawan amatir telah menghilang dan didiamkan. Mereka adalah Fang Fin, Chen Qiuxi, dan Li Zhihua. Orang-orang khawatir mereka mungkin akan lenyap selamanya. Sementara itu, Li Tatung, seorang pensiunan editor di Beijing, mengatakan bahwa kendali pemerintah atas kebebasan berbicara secara langsung telah merusak kepentingan dan kehidupan masyarakat. Semua orang tahu akan terjadi bencana ini jika tidak mengatakan hal yang sebenarnya.